Selamat malam, Tribuners. Program Tribun Fokus hari ini membersamai Anda bersama dengan saya Nela Irda Tribuners. Sejak 31 Juli, serangan Israel terhadap Ismail Haniyeh yang terjadi di Teheran, Iran. Sampai saat ini, Iran belum melancarkan serangan meskipun mengatakan akan melakukan balas dendam. Iran sendiri diketahui sejak kematian Ismail Haniyeh terus melakukan persiapan. Pejabat tinggi Iran sempat mengisyaratkan bahwa serangan Iran ini akan dilancarkan rentan 12 hingga 14 Agustus. Namun sampai saat ini belum juga ada tanda-tanda Iran akan melancarkan balas dendam dengan menggempur Israel. Lantas bagaimana kemudian melihat eskalasi konflik di Timur Tengah di tengah rencana balas dendam yang belum juga dilakukan oleh Iran ini? Saya akan berdiskusi bersama dengan pengamat militer dari ISIS, ada Bang Hairul Fahmi dalam Tribun Fokus malam ini, Tribuners. Bang Hairul, terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Abang. Selamat malam. Ya, terima kasih menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya, Bang Hairul. Saya ingin mengawali diskusi dengan pengantar dari Bang Hairul. Silahkan, apa yang kemudian membawa Iran seakan-akan publik melihatnya masih menahan serangannya ke Israel, padahal berkali-kali setelah kematian yang terjadi di Teheran, Iran, begitu ya, Iran ini mengatakan akan melancarkan balas dendamnya pada Israel. Iya, dalam seminggu terakhir ya paling tidak ya kita lihat Hmm. ketegangan antara Iran dan Israel ini memang semakin meningkat. Banyak laporan menunjukkan adanya kemungkinan serangan ya, atau eskalasi besar oleh Iran sorry, terhadap Israel gitu ya. Nah, peningkatan ketegangan ini terutama dipicu oleh pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran yang diduga dilakukan oleh Israel gitu ya. Nah, Iran juga sudah eh, apa namanya ya berjanji untuk membalas tindakan ini dan kekhawatiran eh, atas serangan balasan ini juga sudah membuat sorry, sudah membuat Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya memperkuat kehadiran militer mereka di Timur Tengah gitu ya. Nah, di wilayah itu juga kita lihat terjadi beberapa insiden kekerasan ya. eh, Militan Palestina melakukan serangan terhadap eh, kendaraan-kendaraan sipil di Lembah Yordan Utara yang mengakibatkan ada beberapa warga Israel tewas dan luka-luka gitu ya. Kemudian juga proksi-proksi Iran juga meningkatkan serangan gitu ya, termasuk Hizbullah dari Lebanon Selatan, kemudian ada juga serangan-serangan drone terhadap pangkalan-pangkalan militer Israel yang juga menyebabkan kerusakan signifikan gitu. Nah, kalau kita lihat apa namanya eh, eskalasi itu ya juga dibarengi oleh upaya-upaya diplomatik yang dilakukan untuk meredakan ketegangan. Hmm. Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya juga sudah mendesak Iran untuk menahan diri, tapi ya sejauh ini Iran menolak seruan untuk menahan diri dan ya tetap bersikeras untuk membalas serangan terhadap Haniyeh gitu kan. Hmm. Nah, jadi kalau menurut saya kemungkinan eskalasi antara Iran dan Israel untuk memicu eh, perang ya, dalam waktu dekat ini ya memang eh, tampaknya eh, besar gitu ya. Hmm. Kalau kita lihat dari tadi ya, penanda-penanda tadi ya, serangan Israel yang menargetkan pemimpin Hamas di Teheran, yang meningkatkan ketegangan, kemudian Iran mengancam balasan militer yang kuat, kemudian ada juga kekhawatiran dari Presiden Amerika yang berharap kemudian Iran supaya menahan diri. Nah, tapi eh, kita lihat ketidakpastiannya masih tinggi gitu ya. Ya. Ketidakpastian masih tinggi. Nah, walaupun eskalasi besar dalam waktu dekat ini tidak bisa diabaikan, tapi bukan hal yang pasti gitu ya. Artinya kedua belah pihak ini kalau kita lihat selama ini ya dinamikanya kan Hmm. eh,
walaupun ada apa namanya fluktuasi gitu ya, ada tensi kadang meningkat, tapi kemudian turun ya turun naik begitu kan. Tapi selama ini kedua belah pihak ini kan cenderung memilih menghindari konflik besar yang menimbulkan kerugian besar di apa namanya baik di masing-masing pihak maupun apa namanya di kawasan dan secara global gitu. Israel misalnya kalau kita lihat ya, termasuk juga dalam kasus apa tewasnya Haniyeh dan Hmm? apa namanya kasus sebelumnya, Israel ini kan cenderung lebih memilih operasi militer terbatas dan presisi kalau kita lihat gitu ya. Sementara kalau Iran ya selama ini kita lihat juga lebih memilih pendekatan asimetris ya, menggunakan proksi-proksinya untuk menghindari konfrontasi langsung. Ya, artinya apa namanya ya selama tidak ada insiden besar atau salah perhitungan ya di antara Hmm? kedua pihak ini baik Iran maupun Israel, saya kira eskalasi masih masih mungkin eskalasi yang signifikan yang makin yang besar begitu ya sampai pecah perang terbuka begitu itu masih mungkin dihindari. Mhm. Oke, ada pertimbangan juga untuk kemudian Iran ataupun Israel tidak secara langsung saling menyerang. Tadi disampaikan oleh Bang Hairul, Iran melalui proksi-proksi kecilnya, bahkan ini kan kalau dari rentan 31 Juli serangan yang dilancarkan Israel begitu ya Bang ya. Kemudian sampai saat ini Ya. yang mana belum ada serangan apapun dari Iran atau ditahanlah artinya serangan dari Iran. Apakah ini juga sedianya adalah bagian dari taktik Iran sendiri atau ada pertimbangan lain dari Iran mengapa sampai saat ini masih belum secara langsung melancarkan serangan pada Israel, Bang Hairul? Ya, saya kira bukan hanya Iran ya, Israel sendiri juga kan begitu. Artinya Hmm, eh, mereka kan, tadi saya katakan ya, mereka sendiri selama ini kalau kita lihat lebih cenderung eh, menggunakan pendekatan operasi militer apa yang apa sifatnya spesifik dan apa terbatas begitu ya. ya. Jadi apa ini kan ini kaitannya tentu dengan tekanan internasional, Hmm, dampak yang meluas begitu ya. Jadi saya kira selama kalkulasinya masih masih presisi ya, kalkulasinya masih presisi. eh, saya kira tadi apa namanya eh, eskalasi besar yang kemudian apa yang dikhawatirkan banyak pihak ini masih mungkin dihindari. Dan saya katakan tadi sepanjang tidak ada miskalkulasi atau salah hmm, perhitungan gitu ya, itu apa namanya masih masih mungkin apa kita hindari gitu ya apa hmm. namanya tadi apa eskalasi besar tadi. Nah contoh saya kira um, kita bisa apa namanya sajikan contoh-contoh salah perhitungan yang bisa menimbulkan eskalasi besar ya. Hmm. Misalnya ini apa namanya serangan militer yang salah target gitu ya. Atau apa kalau kemarin kan sudah ada salah satu eh, apa namanya serangan terhadap tokoh kunci itu sudah terjadi, tapi Ya. ternyata belum cukup untuk menaikkan apa namanya tensi sampai kemudian pecah eh, perang terbuka misalnya begitu. Hmm, Tapi apa namanya bisa juga nanti misalnya adanya serangan rudal atau drone yang gagal menyimpang dari target yang dimaksud gitu ya. Terus apa namanya jatuh di lokasi yang sangat sensitif atau berpenduduk sipil padat sehingga memicu apa namanya eskalasi besar karena dianggap serangan yang disengaja. Itu hal itu yang kemudian apa namanya juga bisa dianggap sebagai miskalkulasi gitu ya, hmm, termasuk juga respon berlebihan dari kelompok proksi. Makanya reaksi dari kelompok proksi ini juga saya kira bukan sesuatu yang tidak terukur gitu ya. Jadi kelompok-kelompok proksi Iran ini juga eh, merespon situasi pasca kematian Haniyeh misalnya. Ini juga saya kira sejauh ini masih masih apa namanya responnya masih masih terukur, tidak berlebihan sehingga eh, itu apa namanya itu kelihatan bahwa masing-masing pihak masih menjaga menjaga agar tidak sampai masuk dalam apa namanya provokasi pihak pihak lawannya gitu. hmm, mhm.
Oke, masih sama-sama menahan diri ya, Bang Hairul, agar tidak Iya, terjadinya perang terbuka. Ini kalau kita berbicara proksi yang kemudian didukung oleh Iran, kan yang paling gencar melakukan serangan yang juga punya misi balas dendam yang sama adalah pasukan Hizbullah di Lebanon, begitu ya. Bahkan Hizbullah ini mengatakan iya. pasukannya juga akan melakukan balas dendam atas kematian Fuad Shurq, ini salah satu pimpinan Hizbullah juga. Apakah kemudian ini bisa berpotensi bahwa nantinya Israel juga bisa terlibat dalam dua front perperangan sekaligus, Bang Hairul? Iya, tentu eh, misi dari kelompok-kelompok proksi ini, ya terlepas apapun apa namanya motif dan Hmm, tujuannya gitu ya. Misi dari kelompok-kelompok proksi tentu adalah untuk mengganggu konsentrasi dari lawan pihak lawan kan begitu. ya. Dan hal ini ya Israel tentu untuk memecah konsentrasi Israel, Hezbollah dari sisi Lebanon misalnya akan melancarkan serangan-serangan yang membuat apa namanya kekuatan militer Israel tentu harus membagi fokusnya pada beberapa uh, ancaman existing sekaligus begitu. Hmm, mhm. Harus membagi peran bagaimana kemudian tentaranya bisa berperang juga menghadapi Hizbullah, namun juga di satu sisi harus antisipasi ya Bang ya, karena di satu Iya, kesempatan Iran betul. bisa saja langsung melancarkan serangan terhadap Iya, Israel sendiri. ya Yang makanya kemudian menjadi, uh, i- ya makanya kan kemudian Israel tadi saya katakan lebih cenderung kemudian memilih melancarkan operasi-operasi militer terbatas, presisi gitu ya, yang bisa dimaknai sebagai serangan preemptif gitu ya. Mereka berusaha uh, ya misalnya Hezbollah ini berpotensi apa namanya menghadirkan gangguan dalam dalam konteks konsentrasi mereka menghadapi ancaman dari Iran gitu kan. Sehingga mereka kemudian bisa saja melancarkan serangan preemptif yang intinya melemahkan kekuatan Hizbullah itu juga mungkin dilakukan. Tapi tentu saja kan operasinya karena operasinya terbatas dan presisi ya tentu dilakukan secara senyap. Intinya adalah bagaimana supaya apa namanya Hizbullah tidak menjadi gangguan yang signifikan begitu. hmm, mhm. Oke, yang kemudian menjadi tanda tanya dan juga kekhawatiran besar adalah ada Amerika Serikat di belakang Israel. Bahkan di satu momen juga Rusia kan terlibat komunikasi intensif, bahkan mengirimkan sejumlah persenjataannya juga untuk Iran, begitu, Bang Hairul. Apakah kemudian keterlibatan Amerika Serikat atau Rusia sendiri untuk sama-sama membackingi sekutu mereka masing-masing, begitu ya, akan mempengaruhi juga bagaimana kemudian pergejolakan eskalasi perang di Timur Tengah ini? Iya pasti ya, pasti karena mereka kan masing-masing punya punya kepentingan juga yang harus dijaga ya Ya. baik Amerika, baik kemudian Rusia, kemudian juga ada Tiongkok ya dan berbagai negara ya, termasuk sekutu-sekutu Barat dan negara-negara Arab itu masing-masing punya kepentingan. Tapi saya kira uh, apa namanya bantuan-bantuan termasuk bantuan militer Hmm, yang didorong ke ke sekutu mereka baik Israel maupun Iran ini eh, itu masih dalam konteks apa namanya saya kira masih dalam konteks eh, belum yang terkait dengan ekspansi gitu ya tapi lebih pada apa namanya menjaga keberimbangan gitu. hmm, Menjaga keberimbangan sehingga kalau situasinya masih berimbang karena perang itu kan eh, tidak terjadi jika salah satu pihak tidak meyakini peluang menangnya sangat besar ya. ya. Jadi apa namanya perang selalu terjadi ketika salah satu pihak atau terutama yang mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dahulu itu meyakini bahwa dia mampu memenangkan. Ya. Nah, kalau kalau kemudian yang terjadi adalah perimbangan kekuatan terus, ya uh, apa perang akan sulit terjadi dan apa kecenderungannya adalah kemudian menurunkan tensi atau uh, melakukan negosiasi. Mhm. Dalam hal ini kan Amerika Serikat sendiri berkali-kali mengatakan mencoba menahan Iran begitu ya, Bang Hairul, untuk kemudian tidak melancarkan serangannya pada Israel. Tapi di satu sisi kan juga Amerika Serikat bahkan mengirimkan kapal tempur mereka, kapal perang mereka untuk membackingi Israel apabila memang nantinya Iran
benar-benar melancarkan serangan begitu terhadap Israel. Apakah kemudian ada upaya juga dari Amerika Serikat yang sedianya Bang Hairul lihat untuk meredam situasi konflik yang ada di Timur Tengah ini, Bang? Ya, ini kan Amerika masih punya, sebenarnya masih punya uh, apa namanya, kartu yang bisa jadi tawaran menarik ke Iran ya, misalnya soal pelonggaran sanksi ekonomi misalnya Hmm, begitu. Itu kan belum dibuka kan kartunya. Nah, artinya sejauh ini yang dilakukan masih berupa tekanan-tekanan ya, berupa tekanan-tekanan, dan ya jika apa namanya uh, itu masih diabaikan juga oleh Iran, ya saya kira masih mungkin, masih terbuka juga peluang Amerika menawarkan opsi misalnya pelonggaran sanksi ekonomi, uh, apa namanya, dengan kompensasi, penurunan eskalasi, penurunan tensi, dan Iran apa namanya uh, meredakan ambisinya untuk membalas kematian Haniyeh misalnya begitu. mhm, mhm. Ada yang bisa diupayakan oleh Amerika Serikat untuk menghindari konflik yang ada. Lalu kan Iran juga belakangan meminta bagaimana kemudian Iran tidak akan melancarkan balas dendam. Iran tidak akan menyerang Israel begitu apabila Israel menghentikan serangannya di jalur Gaza. Apakah kemudian hal ini bisa menjadi diskusi yang menarik juga untuk menyelesaikan konflik yang ada antara Israel dan juga Iran sekaligus menghentikan konflik di jalur Gaza, Bang Hairul? Ya ini kan berkaitan ya satu Hmm, sama lain, apa namanya. Tentu Iran ketika diminta begitu, dia apa tentu tidak akan tanggung-tanggung juga memberikan tawarannya kan gitu. hmm, Ya tentu tuntutannya apa, sorry, tuntutannya juga akan lebih besar, supaya pada saatnya jika negosiasi bisa dilanjutkan, tentu akan, ya akan ada kompromi, ada titik temu begitu ya. Yang ya yang selama ini terjadi kan seperti itu. ya. Misalnya katakanlah, bisa katakan bahwa tawaran pelonggaran sanksi ekonomi gitu ya. Itu kan dijawab oleh Iran misalnya dengan oke, kami akan apa namanya, turunkan eskalasi, tapi hentikan juga provokasi di Gaza misalnya begitu kan. Hmm, Nah, itu kan nanti apa namanya, tentu Amerika juga akan harus menekan Israel, sanggup nggak? Artinya memang apa namanya, tidak bisa salah satu pihak, Israel apa Iran saja yang ditekan, karena Iran masih, walaupun dia masih eh, katakanlah oke, berkomitmen untuk menurunkan ketegangan, tapi dia masih bisa tetap mengganggu mengganggu situasi melalui proksi-proksinya begitu. hmm. Mhm. Masih banyak hal yang bisa dilakukan Iran meskipun tidak secara langsung menyerang Israel, tapi bisa melalui proksi-proksi kecilnya ada Hizbullah, kemudian Houthi juga atau bahkan Hamas yang Ya, juga bisa menyerang Israel juga ya, ya, Bang Hairul ya di situasi konflik yang ada ini. betul. Ini kan di satu sisi Israel masih menahan menahan diri juga atau masih mencoba untuk melihat apakah benar Iran akan melancarkan serangan atau tidak begitu. Tapi di satu sisi yang kita lihat ada pertikaian juga di internal begitu, Bang Hairul, bagaimana kemudian Ya, Perdana ya. Menteri Netanyahu dan Menteri Pertahanan Galan di Israel ini terlihat tidak satu jalan begitu, karena Galan meminta agar adanya gencatan senjata, tapi di satu sisi Netanyahu masih tetap kekeh mengatakan akan terus melancarkan serangan mereka. Kalau dilihat dari situasi internal di Israel sendiri, analisa Bang Hairul seperti apa? Iya, memang apa salah satu penyulit dalam konflik Iran Israel yang belakangan ini ya adalah apa namanya, internal Israel sendiri ya, Hmm, antara apa ya ambisi apa pemerintahan Netanyahu ini kan ya luar biasa gitu. Kita sudah, ya memang sudah apa namanya, sudah kelihatan lah, sudah lama kan gitu, sudah berkali-kali ketika Netanyahu berkuasa misalnya, itu apa eskalasi selalu meningkat begitu. hmm, Cenderung apa namanya, pemerintahan Israel juga cenderung provokatif begitu kan. Nah, di sisi lain kalau kita lihat itu juga eh, ternyata kan tidak tidak eh, didukung secara penuh baik oleh hmm, rakyat Israel sendiri maupun oleh
militernya. Ya Ya. militer bagaimanapun juga karena mereka yang akan berada di garis depan, mereka yang harus eh, bertahan atau melakukan operasi begitu kan. Mereka juga sangat mungkin mengalami kelelahan gitu ya, Hmm. mengalami kelelahan terus juga sangat mungkin juga kalau situasinya berlarut itu eh, mental mental pasukannya juga akan terganggu, itu sangat mungkin dalam situasi peperangan yang berlarut kan, itu yang mungkin terjadi sehingga eh, eh, walaupun ya disiapkan untuk berperang begitu ya, tapi ya tidak ada juga yang mau untuk berada dalam situasi penuh ancaman yang berlarut-larut begitu, sehingga mereka juga membutuhkan eh, katakanlah penurunan tensi, bahkan jika dimungkinkan mereka juga ingin situasi yang lebih stabil. Hmm. Dari sisi militer Israel yang juga meminta agar sedianya ada gencatan senjata atau penghentian konflik di Timur Tengah sendiri yang kemudian juga menghambat begitu ya, bagaimana kemudian Netanyahu tidak mendapatkan dukungan penuh untuk terus melancarkan serangan. Kalau kita melihat upaya yang kemudian bisa dilakukan untuk meredam konflik antara Iran dan juga Israel ini, sedianya hal apa saja yang bisa terjadi, Bang Hairul? Sorry, terputus tadi Hmm. suaranya, Hmm. audionya. Saya nggak bisa Oke, dengar. terkait upaya yang kemudian bisa dilakukan sejumlah pihak begitu, termasuk Iran ataupun Israel sendiri untuk bisa meredam konflik yang ada ini, sedianya hal apa yang memungkinkan untuk bisa dilakukan, Bang? Saya kira ya masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk untuk meredakan eh, ketegangan ya, selain Hmm. upaya diplomatik, terus kemudian eh, apa di di kalangan mereka sendiri gitu ya, itu masih sangat mungkin. Tapi bagi saya kalau situasi antara Iran dan Israel memang agak sulit menyerahkan apa eh, negosiasi hanya pada kedua belah pihak, tanpa pengawasan dan tekanan internasional gitu ya, Hmm. sehingga bagi saya ya keterlibatan internasional secara luas, baik di pihak eh, apa namanya eh, negara-negara terutama yang mendukung kemerdekaan Palestina, kemudian antar negara-negara sekutu Barat misalnya begitu kan, Mhm. itu perlu masing-masing juga ikut eh, katakanlah mendampingi, mengawal dan memberikan arah yang jelas bagi negosiasi yang berlangsung begitu ya. Mhm. Jadi Mhm. walaupun katakanlah Amerika tampaknya menggelar kekuatan di Timur Tengah, tapi uh, itu uh, saya kira bukan berarti hanya untuk sekedar menekan Iran, tapi juga untuk menunjukkan komitmen mereka bahwa uh, eskalasi yang lebih besar mereka bisa tekan kemungkinan, kalau kemungkinannya berasal dari Israel. Nah, demikian juga sebaliknya, pihak-pihak yang dekat dengan Iran harus berusaha juga untuk menjaga supaya uh, Iran tidak uh, melancarkan serangan balas dendam gitu. Mhm. Perlu adanya negara-negara sekutu yang saling meredam dan melakukan berbagai upaya untuk bisa menahan baik itu Iran maupun Israel agar tidak sama-sama melancarkan serangan yang bisa berpotensi menimbulkan eskalasi perang yang lebih besar ya, Bang Hairul di Ya, Timur Tengah. Yang pastinya hal ini juga pasti akan merugikan warga sipil juga apabila memang serangannya ini tidak hanya menyasar ke pangkalan militer atau situs-situs militer saja, tapi justru disasarkan pada warga sipil juga seperti itu. Tribuners, terima kasih banyak Bang Hairul Fahmi untuk kesempatannya berbincang hari ini bersama dengan saya dalam program Tribun Sound Focus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk bisa berbincang bersama dengan Bang Hairul. Selamat malam Bang Hairul, selamat beraktivitas kembali. selamat malam, terima kasih. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat militer dari ISIS, ada Bang Hairul Fahmi. Nantikan obrolan saya dalam program Tribun Sound Focus lainnya dengan sejumlah narasumber-narasumber lain dan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.